Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan waktu yang cukup sehingga kita bisa berbincang-bincang tentang apa yang ingin kami bagikan dalam kesempatan ini yang berjudul leadership. Leadership ini bahasa asing yang bahasa Indonesianya adalah kepemimpinan. Jadi judulnya kali ini adalah leadership. Bahasa Indonesianya adalah kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ini, ketuanya dari sebuah organisasi itu disebut pemimpin atau leader. Ini dulu yang perlu kita bahas. Ini judul leadership ini ada sambungannya dengan episode yang terdahulu, yaitu mengenai organisasi. Di mana di situ juga kami telah sampaikan bahwa organisasi bisa berjalan, bisa langgeng, bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai, itu tidak kalah pentingnya dari role and function atau peran dan peranannya seorang pemimpin. Kenapa di dalam sebuah organisasi itu perlu adanya seorang pemimpin? Dalam skala kecil di rumah tangga kita perlu seorang pemimpin, yang biasanya pemimpin dalam rumah tangga itu adalah dipegang oleh seorang ayah. Di dalam rukun tetangga kita punya organisasi kerumunan yang bernama RT, dipimpin oleh seorang ketua RT. Di atas itu ada ketua RW, ada lurah dan kepala desa, itu adalah pemimpin-pemimpin sampai dalam skala yang lebih besar, yaitu pemimpin dari sebuah organisasi besar yang bernama negara, dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri atau raja, tergantung dari bentuk negaranya. Kenapa pemimpin atau seorang leader ini perlu? Karena ibarat pesawat itu sangat diperlukan adanya seorang pilot yang bisa membawa pesawat dan penumpangnya itu sampai ke tujuan. Di dalam kereta api ada yang disebut masinis, di dalam kapal laut ada yang disebut kapten, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ketika kita berkerumun dalam bentuk organisasi, maka mutlak diperlukannya adanya seorang pemimpin atau leader. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Apa syaratnya seorang pemimpin? Lagi-lagi syarat yang mutlaknya adalah pemimpin harus jujur, tidak pernah berbohong. Syarat yang kedua, seorang pemimpin harus terpercaya, karena organisasi yang dipimpinnya harus memiliki kepercayaan yang tinggi
yang dalam bahasa asingnya adalah trust. Kemudian syarat yang ketiga, pemimpin harus komunikatif. Karena komunikasi adalah solusi. Jadi kalau ada persoalan dan masalah, tanpa adanya komunikasi yang bagus, maka persoalan dan permasalahan tidak akan pernah terselesaikan secara baik dan benar. Jadi pemimpin, syarat yang ketiganya adalah komunikatif. Pemimpin kota, wali kota atau bupati itu harus mampu berkomunikasi, baik komunikasi lokal, regional ataupun internasional. Karena di zaman global ini, seorang pemimpin di level manapun harus mampu berkomunikasi secara global. Yang keempat, syaratnya pemimpin harus cerdas. Nah, agar pemimpin itu cerdas, maka pemimpin itu harus berilmu. Karena tidak mungkin pemimpin memiliki kecerdasan yang dibutuhkan untuk organisasinya tanpa memiliki ilmu yang mumpuni. Makanya ada istilah mengenai kompetensi. Itu adalah keahlian, kebisaan, dan capability. Jadi saya ulangi, pemimpin itu pertama harus jujur. Pemimpin bisa saja salah, tetapi pemimpin tidak boleh berbohong. Yang kedua adalah pemimpin harus memiliki atau pemimpin harus mempunyai karakter yang terpercaya. Karena baik dirinya maupun organisasinya harus memiliki trust yang mumpuni. Bahkan kalau dalam organisasi bisnis ada istilah no trust, no business. Tidak ada kepercayaan, tidak ada bisnis. Jadi kalau Anda mau bisnis, tidak mau dan tidak mampu membangun kepercayaan, lebih baik Anda tidak melakukan bisnis apapun, karena dijamin ketika organisasi bisnis Anda ini berkhianat, tidak jujur, yang maknanya adalah tidak memiliki trust, tidak membangun trust, maka organisasi bisnis atau organisasi yang lain Anda tidak akan bisa survive atau bisa hidup dalam waktu yang lama. Itulah sebabnya banyak sekali organisasi yang patah tumbuh hilang berganti. Karena apa? Banyak organisasi-organisasi yang tumbang karena tidak memiliki syarat-syarat organisasi yang mumpuni dan tidak dipimpin oleh seorang leader atau seorang pemimpin yang mumpuni. Makanya di dalam berorganisasi, baik sifatnya organisasi rumah tangga, organisasi RT RW, kelurahan, kabupaten kota, baik sampai ke level negara, sekali lagi sangat diperlukan adanya seorang pemimpin yang qualified. Di dalam negara, maju mundurnya sebuah negara, naik turunnya sebuah prestasi negara tergantung dari kualitas seorang pemimpin. Jadi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, pemimpin atau seorang leader ini sangat amat diperlukan bagi sebuah organisasi apapun. Hal lain yang ingin saya sampaikan mengenai
leadership atau kepemimpinan, itu Anda bisa membaca buku-buku atau literatur-literatur mengenai teori kepemimpinan, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Selain jujur, terpercaya, komunikatif, cerdas, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya. Seorang pemimpin harus berwibawa. Kenapa pemimpin harus berwibawa? Supaya anak buahnya itu akan patuh terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pemimpinnya. Berwibawa bukan berarti harus galak dan bukan berarti harus menakutkan. Wibawa itu kalau dalam bahasa Sangsekertanya adalah karisma. Mempunyai karisma yang tinggi sehingga anak buahnya atau bawahannya itu patuh dan hormat. Dengan catatan, leadernya pun, pemimpinnya pun tidak bersikap arogan dan tidak menempatkan dirinya sebagai bos. Beda antara pemimpin dengan bos. Kalau pemimpin itu syaratnya yang tadi, kalau bos itu biasanya karena memimpin berdasarkan warisan, memimpin dengan tujuan-tujuan tertentu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin, dan biasanya bos ini bertindak tanpa alasan-alasan yang reasonable. Nah, jadi harus dibedakan antara pemimpin dan bos. Nah, jadi saudara-saudaraku, adik-adikku, mahasiswa dan mahasiswi, Anda ketika di kampus sering mendengar ada latihan-latihan kepemimpinan yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler, karena memang itu penting. Komunikatif ini juga penting. Betapapun banyaknya ilmu dari seorang pemimpin, kalau menyampaikannya tidak dengan komunikasi yang bagus, maka ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemimpin tidak akan nyampe secara baik terhadap anak buahnya atau terhadap bawahannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyangkut soal leadership ini, yaitu kepemimpinan. Selain maknanya, manfaatnya, juga syaratnya bagi seorang pemimpin. Bahwa dosen saya dulu di teori leadership ini, teori kepemimpinan, itu sangat mengomat-omat, sangat berpesan hati-hati untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin ini tanggung jawabnya berat, terutama mempertanggungjawabkan prestasi dari organisasi yang dipimpinnya. Nah, jadi harus berwibawa, kemudian cerdas. Pemimpin itu tidak sama dengan bos, antara leader dan bos itu berbeda. Kemudian pemimpin bisa saja salah karena manusia, tetapi pemimpin tidak boleh berbohong. Kemudian yang berikutnya harus jujur. Karena apa? Ketidakjujuran dari seorang pemimpin itu akan mengkontaminir, mengotori
organisasi yang akhirnya akan menular kepada anak buahnya. Dan kalau kondisi organisasi penuh dengan ketidakjujuran seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan segala macam, maka tunggu saja hari kehancuran organisasi tersebut. Terpercaya itu artinya kalau dalam bahasa Islam adalah amanah. Kalau jujur itu adalah sidik. Bayangkan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah seorang pemimpin, seorang leader yang jujur dan terpercaya, maka pada saat itu kaum Quraisy di sekitarnya, walaupun statusnya quote unquote adalah memusuhi Rasulullah, tetapi ketika mereka hendak bepergian, menitipkan barang-barangnya itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena buat orang-orang yang memusuhi Rasulullah ini, memang dalam soal akidah berbeda, tetapi untuk urusan titip menitip barang, Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang jujur dan sangat bisa dipercaya. Itulah beberapa hal pokok yang ingin saya sampaikan mengenai leadership atau kepemimpinan. Orangnya disebut pemimpin, leverage-nya itu bertingkat, ada pemimpin rumah tangga, pemimpin RT RW, pemimpin kelurahan, desa, bupati, sampai ke presiden, yang analoginya dalam kehidupan hari-hari, pesawat dipimpin oleh seorang pilot, kapal laut dipimpin oleh seorang kapten, kereta api atau spur dalam bahasa zaman dulunya dipimpin oleh seorang masinis, dan seterusnya dan seterusnya. Hal lain yang ingin saya sampaikan juga yang tidak kalah pentingnya mengenai leadership atau kepemimpinan, itu mengenai hal yang juga sangat fundamental, yaitu seorang pemimpin harus sehat lahir batin. Kenapa harus sehat lahir batin? Karena seorang pemimpin ini harus dynamic secara lahiriah. Harus bisa bepergian kemana-mana. Staminanya juga harus cukup. Jadi kesehatan lahiriahnya ini sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Nah, kesehatan batiniahnya, seorang pemimpin tidak boleh mempunyai penyakit jiwa. Anda bisa bayangkan kalau pemimpin Anda di organisasi Anda orang yang sakit jiwa, sehingga keputusan-keputusannya bisa berubah setiap saat. Istilah yang sering kita pakai adalah pagi kedelai sore tempe. Saya bilang kalau paginya kedelai sore tempe masih ada korelasi. Yang tidak ada korelasinya itu adalah pagi es krim, kemudian sore sayur lodeh. Kalau pagi kedelai sore tempe, dua-duanya terbuat dari kedelai. Artinya apa? Bahwa pemimpin harus sehat lahir dan batin. Karena keputusan-keputusan dari seorang leader atau seorang pemimpin ini yang akan menjadi pegangan organisasi untuk melangkah dalam perjalanan organisasinya. Dan pemimpin yang sehat lahir batin akan memberikan bekal yang permanen bagi
subordinatnya atau sebagai anak buahnya. Jadi itu hal-hal yang perlu saya sampaikan mengenai leadership atau kepemimpinan. Dan kenapa tadi ada kata sidik, amanah, tablek, fatonah, yaitu cerdas, kepiawaian, dan lain sebagainya. Karena organisasi yang dipimpin oleh seorang leader itu harus membawa progres, harus membawa prestasi, harus membawa kemajuan, dan harus membangun citra di mata umum, supaya organisasi selain survive juga bisa berkembang, tumbuh secara memuaskan. Demikian mengenai leadership atau kepemimpinan, yang role and function-nya adalah sebagai seorang pemimpin di organisasi kelas apapun, yang fungsinya juga nanti ada mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mengenai decision making atau pengambilan keputusan. Karena apa? Salah satu dari tugasnya seorang leader adalah mengambil keputusan. Nah, agar keputusannya seorang pemimpin bisa dijalankan oleh anak buahnya, maka pemimpin harus menjadi sosok yang berwibawa, yaitu pemimpin yang punya karisma. Demikian uraian saya kali ini secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa melengkapi ilmu dan pengetahuan soal kepemimpinan yang telah Anda peroleh di kampus, sehingga Anda mempunyai bekal yang relatif cukup dalam menghadapi kehidupan hari-hari sekarang maupun kehidupan hari-hari mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.